Laura Meizani, putri Nikita Mirzani sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Polri. Dari kabar yang beredar, Laura kini dikembalikan kepada keluarganya. Melalui siaran live-nya, Nikita Mirzani menyampaikan bahwa putri sulungnya itu sudah berada di tempat yang lebih aman, yakni di tempat budenya. Menyimak penjelasan Niki, netizen segera ikut penasaran dengan sosok bude yang dimaksud oleh sang artis. Pasalnya, Nikita sendiri diketahui merupakan asli orang Padang, sementara itu panggilan bude sendiri identik dengan penyebutan bibi dalam bahasa Jawa. Laura kemana? Laura sudah dipindahkan lagi ke tempat yang paling aman. Kali ini tidak ada yang bisa nerobos. Insya Allah ya, karena budenya sudah turun tangan. Nanti tinggal tunggu aja Rasman merong-merong lagi, entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, kita lihat. Karena Loli dipindahinnya diem-diem. Dan yang pindahinnya itu budenya. Sementara itu nih guys, Fahmi Bahmid menjelaskan bahwa Laura ditempatkan di tempat yang lebih tenang. Menurutnya, pemindahan tersebut atas izin Nikita Mirzani selaku ibunda didampingi oleh penyidik. Ia juga menceritakan bude yang menjemput langsung Laura dengan 4 mobil. Bude juga memujuk Laura hingga anak sulung Nikita itu tenang dan ceria saat dipindahkan. Ia juga memastikan bahwa Laura saat ini dalam keadaan tenang dan santai. Menurutnya, keputusan ini merupakan bentuk kasih sayang seorang ibu yang sudah tak diragukan lagi. Jadi anak yang belum berumur 18 tahun itu dikategorikan sebagai anak. Yang kedua, saya juga mengutip ketentuan pasal 330 KUH Perdata yang menegaskan bahwa yang dianggap dewasa itulah anak yang berusia 21 tahun kecuali dia sudah menikah. Oleh karena anak yang bernama Laura Meizani Mawardi, anak Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya, hak sepenuhnya, hak bukan 100%, lebih 100% saya katakan itu adalah hak sepenuhnya. Orang tuanya dalam hal ini adalah Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mewakilkan kepada saya sehingga saya mengajukan permohonan untuk kepentingan anak. Kami meminta supaya Laura kita tempatkan di tempat yang lebih eksklusif, yang lebih baik. Sehingga pada hari Jumat, jadi hari Jumat kita bersama Ibu Kanit, bersama Bude. Jadi terpaksa budenya saya turun tangan supaya bisa berbicara dengan Laura, bisa menjelaskan kepada Laura tentang budenya yang ingin menyelesaikan persoalan ini antara kesalahpahaman antara ibu dan anak. Jadi saya, budenya dengan Ibu Kanit dan juga ada penyidik pada unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan bersama-sama ke rumah sakit atas persetujuan dari rumah sakit. Saya dan budenya dan Ibu Kanit dan penyidik mengantarkan Laura di tempat yang sangat eksklusif sekali. Tempat itu tidak perlu saya sampaikan, sekali lagi ini adalah hak daripada ibunya. Dia dalam keadaan santai, saya tidak mungkin bisa kirim videonya karena anak tidak boleh kita videokan, kita kirimkan gambarnya. Yang jelas dia dalam keadaan ceria setelah dijelaskan oleh budenya, dan itu di hadapan Ibu Kanit, di hadapan penyidik yang lain, di hadapan petugas perlindungan perempuan dan anak.
Cara rame-rame dijelaskan kepada Laura sehingga Laura paham. Dijelaskan oleh budenya, mereka berbicara cukup lama antara budenya dengan Laura, sehingga dijelaskan bagaimana seorang ibu itu harus bagaimana, seorang anak itu harus bagaimana. Budenya turun tangan. Memang budenya selama ini mempunyai misi itu selalu mendamaikan. Jadi itulah hasil daripada jeripaya, termasuk keteguhan dari Ibu Kanit yang secara tenang mencoba untuk menjelaskan bahwa saatnya Laura itu harus ditempatkan yang lebih eksklusif oleh atas permintaan Nikita Mirzani. Jadi kalau ada simpang siur sesuatu itu adalah hoax. Jadi membuat gosip yang lebih canggih sajalah. Jadi saya selama ini diam karena saya ada ditugaskan lagi sama Nikita Mirzani. Ada sesuatu yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu. Setelah itu saya menjelaskan kepada masyarakat bahwa kejadian itu hari Jumat atas persetujuan rumah sakit, atas persetujuan penyidik. Dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, atas persetujuan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, atas keinginan dari ibu kandungnya yang bernama Nikita Mirzani. Jadi dengan kejadian ini saya nyatakan bahwa yang lebih berhak dan yang berhak terhadap anak yang bernama Laura Maizani Mawardi adalah Nikita Mirzani. Tidak ada A, B, C. Semuanya tidak punya hak. Yang punya hak adalah orang tuanya. Itu bukan kemauan daripada Nikita Mirzani. Itu kemauan hukum, kemauan undang-undang. Dan sekaligus juga keinginan daripada Nikita Mirzani, itu anak adalah anaknya. Yang lebih berhak adalah Nikita Mirzani. Seperti itu kejadiannya. Jadi selama ini hoak dan gosip-gosip tidak perlu kita tanggapi secara serius. Seperti itu ya. Jadi dua pertanyaannya. Coba ini pertanyaannya putus tadi. Mbak siapa tadi? Mohon maaf, jadi ulang Mbak. Supaya saya tahu pertanyaannya ya, yang pertama. Tanya yang pertama, kenapa baru datang budenya? Itu fitnah yang kejam itu kalau gitu. Nggak ada, jadi itu hoak-hoak aja. Jadi nggak ada yang mustahil lah diperlakukan seperti itu. Apalagi itu anak yang berumur 17 tahun, belum mencapai 18 tahun. Jadi itu semuanya adalah berkat penjelasan oleh budenya yang juga oleh Ibu Kanit yang hadir pada saat itu, juga ada dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tapi dia setelah itu tidak sampai selesai karena ada keperluan lain. Akhirnya yang memberikan penjelasan adalah budenya beserta Ibu Kanit. Jadi kalau ada yang gosip-gosip yang tidak benar, tidak perlu kita tanggapi ya, karena kita bawa, bahkan kita antar itu mobilnya dia di depan, di belakang ada mobil dari penyidik, ada mobil saya, ada mobil Bude. 4 orang yang akan tanya kepada Bu Kanit. Jadi Bu Kanit ikut, penyidiknya yang lain ada ikut, saya ikut, budenya ada mobilnya ikut, dan juga ada yang tidak perlu saya sampaikan. Pada intinya Laura itu anaknya Nikita Mirzani, sepenuhnya hak Nikita Mirzani sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan itu adalah keinginan dari ibu kandungnya supaya Laura ditempatkan di tempat yang lebih eksklusif lagi, biar dia lebih tenang, lebih santai. Jadi tidak ada hal-hal lagi yang menyebabkan kesalahpahaman antara ibu dan anak seperti itu. Nggak perlu saya sampaikan. Yang jelas budenya saya minta turun tangan karena yang tahu budenya saya sama Nikita dan Laura. Jadi di saat tertentu memang kita harus meminta bantuan kepada orang yang lebih tua.
itu adalah sebagaimana kebiasaan kita yang sebagai kebiasaan kita orang Indonesia, kita minta orang tua supaya turun tangan untuk bisa menasehati, memberikan wejangan, memberikan advice lah ya, nasihat dan sebagainya, dan juga meyakinkan kepada Laura tidak ada apa-apa, ada Bude yang nanti akan mengantarkan kamu, dan Bude akan kapan saja Bude akan selalu datang. Di sisi lain nih guys, Razman Arif Nasution, pengacara Fadel Bajideh, mempertanyakan siapa sosok Bude yang menjemput Laura dari rumah sakit Polri. Pasalnya, menurut Razman, berdasarkan keterangan Fitri Salhuteru, selama ini tidak ada sosok Bude dalam kehidupan Laura maupun Nikita Mirzani. Razman juga meminta bukti untuk memastikan Laura dalam kondisi baik seperti yang diklaim oleh pihak Nikita Mirzani. Pasalnya, saat Laura kabur dari rumah aman, kekasih Fadel itu mengaku tidak bahagia tinggal bersama ibundanya. Laura bahkan secara terang-terangan menyebut semua yang diungkapkan ke publik oleh Nikita merupakan kebohongan. Gadis berusia 17 tahun itu pun sempat meminta diadopsi oleh Razman karena menurutnya sang pengacara tersebut lebih bisa dipercaya dibandingkan sang ibunda. Lantas, benarkah sosok Bude yang menjemput Laura benar-benar anggota keluarga Nikita Mirzani? Razman sebut Laura sempat telepon Fitri Salhuteru sambil menangis. Kalau misalnya satu lagi nih mengenai Laura. Kalau misalnya kata Bang Razman, ya Bang Razman kan bertanya ya ke saya, apakah selama mengenal dengan Laura tahu ada budenya? Saya nggak pernah tahu. 5 tahun, 4 tahun atau lebih lah saya nggak tahu. Saya tidak pernah ketemu, melihat atau mendengar nama bude itu. Ya, tapi kan ini bukan urusan saya pun ya. Kalau memang ada tiba-tiba ada keluarganya datang di kehidupannya Laura, ya alhamdulillah gitu. Karena kasihan bagaimanapun senyaman-nyamannya di safe house ya pasti lebih enak tinggal keluarga kalau memang ada yang menampung atau mengurus Laura sekarang bagus gitu. Jadi udahlah kalian ini be real ya. Sempat berbicara dengan Fitri Salhuteru melalui telepon Bang. Yes. Terkait budenya Laura. Mungkin seperti apa sih Bang, bisa dijelaskan Bang? Begini, Fitri Salhuteru kami selalu kontak hampir tiap hari. Fitri bilang, Bang, setahu saya selama saya bergaul dengan Nikita Mirzani dan Loli, dia tidak pernah cerita bude. Saya juga kaget kok tiba-tiba ada bude. Ini bude yang mana nih? Bude-budean kah atau siapa? Saya baru akan yakin kalau ayahnya Loli tampil, ayah kandungnya Loli tampil. Makanya Pak, ada RC-nya namanya ya, tolonglah tampil. Ini anak sudah begini gitu. Apa kita harus menunggu Loli itu sesuai yang disampaikan ke saya, dia harus mati dulu? Apa kepentingan unit PPA tidak melibatkan saya? Kalian melibatkan saya untuk membujuk Loli. Begitu berhasil kalian bujuk, dan kemudian atau apapun caranya, lalu kalian hilangkan dari saya. Tidak boleh dong begitu. Kemudian katanya tidak dibius. Saya kan tidak menuduh, jangan-jangan dibius. Kenapa dibawa jam 11 malam? Kenapa? Padahal sudah ada kesepakatan. Nah, mungkin ini sekarang ada teleponan, ada intervensi. I don't care. Siapapun yang coba-coba memainkan kasus ini. Saya udah bilang sama kalian, selama ini yang namanya bude tidak pernah ada. Itu kata Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru, saya buka nih. Ketika ketemu dengan saya Loli kemarin, Loli minta telepon, Om tolong Om, sambungkan saya dengan Tante Fitri, dia orang baik. Saya sambungkan sebentar video call, nangis dua-dua. Fitri nangis, Loli nangis. Bahasa Fitri sederhana, sabar nak, bantu saya Tante, itu kalimat. Artinya apa? Saya melihat bahwa anak ini memang penuh dengan penderitaan. Bayangkan aja 13 tahun dia
merasa sudah disuruh untuk melakukan kegiatan live. Kalau dia tidak mau, dikurung di kamar, dipukuli. Itu kan kata dia. Bahkan dia bilang ada dugaan untuk, ya mungkin dia akan dihabisi. Ini kan harus serius, bos. Anak di bawah umur, tapi tinggal 4 bulan lagi sudah dewasa dia. Makanya saya pesan, Loli, lihat Tante Ade. Jangan takut, kamu berjuang. Kalau ada sesuatu info, cari jalan supaya kamu keluar dari kerangka itu. Dan kalau ada yang melakukan kejahatan, kejar. Infokan ke kita. Kamu berhak untuk hidup layak, mendapat pendidikan yang layak, selamat, dan nyaman. Karena kamu tidak pernah meminta lahir ke dunia ini dari rahim seorang Nikita Mirzani. Itu kata dia. Tapi kalau aku udah dilahirkan, Om, dia harus bertanggung jawab untuk saya. Nah karena itu saya kira jangan mereka kira bawa ke satu tempat terus dianggap diam-diaman, saya diam, nggak bisa, bos. Ada tanggung jawab moral yang saya akan kejar di situ. Begitu. Bang, ini Tapi kan dari pihak menurut Fahmi- penuturan dari Fahmi sendiri pada saat penjemputan Loli untuk dibawa ke dibawa untuk tempat yang lebih aman, Bang. Katanya itu budenya itu masih dari pihak keluarganya. Aman yang mana? Saya tunjukin ke saya, aman dari mana lagi? Tempat istimewa lah. Ya istimewa yang mana dulu? Katanya safe house istimewa. Faktanya ada ODGJ, ada di situ orang yang open BO, ada yang spilis, ada yang HIV/AIDS. Hah? Terus omongan yang mana? 5 bulan dia nggak datang ke sana. Saya nggak percaya dengan omongan dia. Kita sekarang bicara by fakta. Oke? Kamu tanya apa? Tadi aksesnya hanya pihak dari NM doang yang bisa ketemu. Ya iya. Ya sudah, biar nanti masuk Komnas HAM dengan ini. Bang, Nanti biar dipanggili semua oleh instansi terkait ini gitu. Bang, terkait Fahmi sempat bilang karena tidak ada dokumentasi karena Loli itu masih di Masih bawah umur, Bang. ya. Gimana tuh, Bang? Alah, udahlah. Kalian dokumentasi nggak Loli? Blur kan mukanya, clear kan? Penangkapan dia live, oh kita harus bertanggung jawab. Penangkapan dia oleh Edwin, oleh Nikita Mirzani, Dr. Oki, dan kepolisian live. Terus wawancara dengan kalian kemarin dia tutup begini, dibulur mukanya. Gak usah lah, itulah pertanyaan-pertanyaan kampungan. Itu perkampungan itu. Kita bisa bantah seketika gitu loh. Seketika, asal ngomong enak banget itu ngomong. Nikita Mirzani single parent, diserang lebih dari 1 orang. Yang datang lebih dari 1 orang tuh dia. Maunya si Fahmi ini duel sama saya. Ayo, jangan ada tuntutan hukum. Mainkan ring saya sama dia. Iya, jangan perempuan diajak ke kita, gitu loh. Saya nggak nuduh dia menyuruh saya berantem sama NM, tapi dia nggak punya wibawa. Nggak punya wibawa kau. Udah minta tolong ke Hotman Paris kok. Kalau aku kau mundur aku itu. Bang, Benar. Bang, mungkin terkait dengan Bulanan ini pun udahlah itu. Bang, terkait Fahmi sempat bilang katanya pada saat kemarin di RS Polri saat penjemputan tidak ada paksaan, Bang. Bahkan Loli pun juga bisa dibilang kooperatif, Bang. Gimana tuh? Oke, mau kooperatif 1.000.000%. Temon, apa susahnya hubungi Rasman? Kan kesepakatan hubungi Rasman. Permintaan Loli, kok tengah malam, kok tidak diinfo ke saya? Apa beratnya? Kan saya tidak mau pisahkan dia dengan ibunya. Saya ngomong sama Loli, kamu itu mama kamu. Enggak. Terus saya ngomong juga, kamu kenapa ribut-ribut? Itu anak kamu, aku malah ini sama dia, sama keluarga saya. Nggak ada itu hanya ngomong klise, tapi kok ada ya pengacara tidak tahu malu? Mesti malu dong. Malu, apalagi ada pengacara si Bendo, komen ini, komen itu. Aduh, udahlah. Kemarin wawancara ada kitchen set di belakang. Ini mulai ada meja makan. Nah, sekarang saya tanya, kalian wawancara di mana kantor dia? Begitu dong. Dari awal Bukan, dia komen saya. Dia komen saya tadi malam sampai tadi. Nih, nggak bisa digubris. Dia pingin digubris itu, ya. Pingin masuk sini, pergi ke NM. Tapi kok nggak diterima kayaknya. Nah, dia maunya si Hotman tak mau. Nah, sekarang tinggallah Fahmi. Kalau si Bendo mau ikut, ya udah datang lah. Ya saya bawa bini saya, udah nggak ada bini saya. Kok nggak ada bini? Gimana? Kalian wawancara di kantor dia ya? Di mana kantor dia? Saya ingin tahu. Mana kantor dia? Nggak pernah wawancara di kantor. Di dapur, di ruang tamu. Malu-maluin kau.
Gua belum pengacara, masih anggota DPR, lu sudah top. Saya akui lu top dulu. Sekarang apa? Oke, Bang, terkait kedekatan sama Fitri tadi, Bang, apakah Kak Fitri ini akan Kita membantu? pilih Fitri, kenapa dengan Fitri? Apakah akan membantu di kasus ini, Bang, atau menjadi saksi atau seperti apa, Bang? Apanya? Kak Fitri ini? Kenapa? Untuk membantu. Oh iya, Iya. iya. Nanti kan akan ada pemeriksaan di sini juga. Di Komnas HAM kami akan diperiksa, di sini akan diperiksa. Fitri nanti saksinya satu.